Halo, perkenalkan nama saya Dia Meyasari, kelas 1C, NPM A1A0 21083. Dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, SPDI, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar pengetahuan. Yang pertama pengalaman, yang kedua ingatan, yang ketiga kesaksian, dan yang keempat rasa ingin tahu, yang kelima pikiran dan penalaran, yang keenam logika, yang ketujuh bahasa, dan yang terakhir kebutuhan hidup manusia. 1. Pengalaman. Pengalaman adalah keseluruhan peristiwa yang terjadi dalam diri manusia dalam interaksinya dengan alam, lingkungan, dan kenyataan. Pengalaman terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengalaman primer, yaitu pengalaman langsung akan persentuhan indrawi dengan konkret, di luar manusia dan peristiwa yang disaksikan sendiri. Yang kedua yaitu pengalaman sekunder, yaitu pengalaman tak langsung atau reflektif mengenai pengalaman primer. 2. Ingatan. Pengetahuan manusia juga didasarkan pada ingatan sebagai kelanjutan dari pengalaman. Tanpa ingatan, pengalaman indrawi tidak akan bertumbuh menjadi pengetahuan. Ingatan mengandalkan pengetahuan indrawi sebagai sandaran atau rujukan. Kita hanya dapat mengingat apa yang sebenarnya telah kita alami. Ingatan sering kabur dan tidak tepat, namun dalam kehidupan sehari-hari selalu mendasarkan pengetahuan kita pada ingatan baik secara teoritis dan praktis. 3. Kesaksian. Dimaksudkan untuk penegasan sesuatu sebagai benar oleh seorang saksi kejadian atau peristiwa dan diajukan oleh orang lain untuk dipercaya. Percaya dimaksudkan untuk menerima sesuatu sebagai benar yang didasarkan pada keyakinan dan kewenangan atau jaminan otoritas orang yang memberikan kesaksian. 4. Minat dan rasa ingin tahu. Tidak semua pengalaman dapat dijadikan pengetahuan atau tidak. Semua pengalaman berkembang menjadi pengetahuan. Untuk berkembang menjadi pengetahuan, subjek yang mengalami harus memilih minat dan rasa ingin tahu. Minat mengarahkan perhatian ke hal-hal yang dialami dan dianggap penting untuk diperhatikan. Ini berarti dalam kegiatan mengetahui terdapat unsur penilaian orang akan memperhatikan dan mengetahui. Apa yang dianggap bernilai dan rasa ingin tahu mendorong untuk bertanya dan menyelidiki apa yang dialaminya dan menarik minatnya. 5. Pikiran dan penalaran. Kegiatan pokok pikiran dalam mencari kebenaran dalam pengetahuan adalah penalaran. Nalar dalam kehidupan kita sehari-hari selalu diartikan rasionalitas. Penalaran adalah proses penarikan kesimpulan dari hal-hal yang telah diketahui sebelumnya. 6. Logika. Suatu penarikan kesimpulan baru dianggap sahih atau valid kalau proses kesimpulan tersebut dilakukan menurut cara penarikan kesimpulan ini disebut logika, di mana logika secara luas dapat didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara sahih. 7. Bahasa. Di samping logika, penalaran juga mengandalkan bahasa. Tanpa bahasa, manusia tidak dapat mengungkapkan pengetahuannya. 8. Kebutuhan hidup manusia. Dalam interaksinya dengan dunia dan lingkungannya, manusia membutuhkan pengetahuan. Maka kebutuhan manusia juga dapat mendasari dan mendorong manusia untuk mengembangkan pengetahuan.